Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello cat lovers, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang hal-hal yang dilarang atau yang harus kita hindari saat kucing kita sedang diare. Hal ini sangat penting kita ketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam menangani kucing yang sedang diare. Hal-hal apa sajakah yang harus kita hindari dalam merawat kucing yang sedang diare? Sobat cat lovers, bisa simak saja videonya hingga tuntas. Jangan lupa untuk memberi like, pencet tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Oke, langsung saja. Yang pertama, jangan memberikan susu kepada kucing yang sedang diare. Berbagai macam produk susu ini biasanya tidak mudah dicerna oleh sistem pencernaan si kucing. Itulah sebabnya kenapa meskipun sudah kita berikan obat diare, akan tetapi kucing masih saja diare, tidak kunjung sembuh karena kita memberinya susu. Apalagi susu itu susu untuk manusia yang ada laktosanya, sedangkan susu untuk kucing pun belum tentu semua kucing itu cocok. Yang kedua, jangan mandikan atau grooming kucing yang sedang dalam kondisi diare. Kenapa? Karena kucing yang dalam kondisi diare artinya dia kondisinya tidak sehat, fisiknya sedang lemah. Itu namanya kucing sedang sakit. Jadi kucing sakit ini sebetulnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh kena air dahulu atau yang dingin-dingin. Jadi bukan hanya kucing diare ya, pokoknya kucing sakit baiknya jangan dimandikan. Meskipun dia kotor, dia bau, ya mau bagaimana lagi, namanya kondisi kucing sakit, ya sebersih-bersihnya seperti itu. Jadi sebaiknya dielap saja dengan menggunakan tisu basah atau tisu kering. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa hilang semaksimal mungkin ya, memang tetap saja baunya masih ada gitu, mungkin nunggu sudah kering lalu kita sisir gitu keraknya, sisa-sisa popnya itu. Atau juga kalau aku sih kalau pas sudah kering gitu ya biasanya aku cukur. Jadi di bulu-bulu apalagi kucing ras itu ya, bulu-bulunya yang panjang itu di sekitar daerah kaki belakang dan ekor itu kita cukur. Jadi itu untuk mengurangi kotornya. Jadi kita bisa, kalau dia popnya diarenya itu kan cair ya, itu bisa kita langsung lap pakai tisu basah kemudian kasih air hangat sedikit gitu. Itu lebih mudah daripada kalau nempel di bulu memang sulit dibersihin ya gitu. Jadi cara praktisnya sih kalau aku sih dicukur aja gitu. Yang ketiga, jangan menggonta-ganti pakan apalagi berkali-kali. Ini kadang kebiasaan kita nih ya, ada juga nih yang kucing misalnya tadinya nggak diare atau nggak mencret, terus pengen ganti pakan nih, terus tiba-tiba mencret, kita ganti lagi, kembali lagi ke awal gitu, pakan awal, ternyata mencret juga, nah kita ganti lagi ke yang lain lagi. Nah kan jadi itu namanya gonta-ganti pakan. Itu bukannya menyembuhkan loh, padahal malah memperparah diare pada si kucing. Jadi kalau memang biasanya sih yang paling banyak itu memang paling sering ya, itu pas pergantian pakan tuh ya, itu diare atau mencret gitu. Karena emang proses pergantian pakan ini nggak gampang ya untuk beberapa kucing yang pencernaannya sensitif, jadi nggak bisa sama. Ada yang kucing lain misalnya kok nggak apa-apa, aku sih gonta-ganti pakan kucingnya, ya memang beda-beda ya. Jadi jangan menggonta-ganti pakan. Kalau mau diganti pakan khusus untuk diare seperti ini, RC gastrointestinal atau bisa ID digestif dari Hill's. Yang keempat, jangan biarkan kucing keluar rumah ya. Jadi sementara waktu dia dibiarkan di rumah dan ditempatkan di tempat yang nyaman, yang hangat. Jadi jangan dibiarkan dia di tempat yang dingin, misal di kamar mandi atau di tempat yang lembab atau tempat yang basah. Nah misalkan rumahnya ada AC, dia diletakkan di tempat atau di ruang yang non AC dulu. Yang kelima,
hindari memberikan obat cacing di saat kucing diare dan tidak mau makan. Jadi harus dilihat dulu kondisinya. Misalkan hanya cuma mencret, kemudian kucing itu masih mau makan dan mau minum, itu masih bisa diberikan obat cacing, karena kan ada juga ya kucing itu mencret akibat cacingan. Nah, yang tidak boleh itu kalau kucing itu mencret kemudian dia tidak mau makan terus juga tidak mau minum. Nah, itu yang tidak boleh kita kasih obat cacing, itu harus dihindari karena itu akan memperburuk kondisi si kucing. Yang keenam, hindari sesuatu atau hal-hal yang membuat kucing menjadi stres atau tidak nyaman. Misalnya menambah kucing baru atau memindah tempat kucing yang sedang diare atau mencret. Jadi menambah kucing baru, apalagi kalau nambahnya tidak cuma satu, yang bisa 2 atau 3, itu juga menambah kucing bikin stres. Atau juga kita memindah tempatkan atau memindah tangankan kucing kita yang sedang sakit itu ke tempat lain atau ke orang yang baru, itu juga akan membuat kucing stres. Nah, kucing yang stres ini biasanya akan memperparah keadaan. Jadi yang sudah mencret itu kalau stres maka kondisinya akan lebih parah lagi. Jadi sebaiknya hindari sesuatu yang membuat kucing kita stres. Oke guys, itu tadi beberapa hal yang harus kita hindari atau jangan kita lakukan di saat merawat kucing kita yang sedang mencret atau diare. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.